Annyeonghaseyo Yorobun, bagaimana kabar kalian? Kali ini kembali lagi bersama Biu akan mereview Doom at Your Service episode kedua. Gimana, kalian udah pada nonton episode pertama? Yuk kita langsung saja review Doom at Your Service episode 2. Dongkyung memegang tangan Myeolmang dan membiarkan dia untuk membantunya berdiri. Waktu berbalik kepada saat sebelum kejadian. Myeolmang mengatakan tak seharusnya dia untuk melepaskan tangan Myeolmang jika dia ingin hidup. Mereka duduk di kafe, masih berpegangan tangan, dan Dongkyung mencari cara yang sopan untuk bertanya apa ini. Myeolmang mengingatkan dia pada semua hal yang tidak mungkin yang dia saksikan, tapi Dongkyung masih sulit menerima kebenaran. Saat Dongkyung mengatakan itu bisa saja kebetulan, kekuatannya mematikan semua handphone di kafe. Jadi identitasmu berhubungan dengan listrik? Myeolmang mengembalikan semuanya ke keadaan normal, tetapi dia berkata bahwa dia bukan orang yang baik. Myeolmang diperingatkan akan kematian yang akan datang dari seorang pria di penjara. Dongkyung enggan melepaskan tangannya. Dia menutupi pergelangan tangannya dengan tangan lain, meninggalkan gelang yang terbuat dari benang merah. Dengan ini, dia memenuhi janjinya untuk membuat hari-hari sekaratnya tanpa rasa sakit. Tapi untuk memastikan dia tidak kabur, dia harus mengisi ulang setiap hari sebelum tengah malam dengan memegang tangannya. Dia mengingatkannya untuk memilih satu keinginannya dan pergi. Di penjara, Myeolmang tiba, menghentikan laki-laki yang hendak gantung diri. Dia mendengar suara orang memarahi dia sampai mati. Sementara itu, Dongkyung mengabaikan panggilan dari mantan pacarnya dan pergi ke rumah temannya, Najina. Dongkyung mendapat panggilan dari Dr. Jun. Dia memperingatkannya tentang sakit yang akan dia derita. Tapi Dongkyung menunda treatment karena dia akan mati dengan sakit juga. Di rumah sakit, seorang perempuan muncul. Dia mengklaim bahwa dewa sedang marah. Dan Komets hari ini ada di Omen. Dewi tersenyum dan setuju saat dia melihat Myeolmang berdiri di pintunya. Myeolmang dalam keadaan good mood karena dia menemukan perempuan yang berharap kehancuran daripada keberuntungan. Jika taman menghilang, maka tak akan ada lagi petani atau kupu-kupu. Dewi berkata, lakukan sesukamu dan dia juga akan melakukan yang sama. Myeolmang ingin tahu kenapa itu harus dia. Dan Dewi menjawab, karena itu takdirnya. Sangat kejam, kata Myeolmang. Dia berkata, takdir itu kejam. Dan memperingatkan dia akan dihukum jika dia melakukan sesuatu yang buruk. Aku sudah dihukum, kata Myeolmang. Dongkyung mendapatkan pesan lain dari mantan pacarnya, Daehan, yang diperankan oleh Kim Ji-suk. Oh, Mimin juga tahu Kim Ji-suk. Teman-teman kerja Dongkyung tidak menyukai Daehan, dan saat Dongkyung tiba, teman-temannya berlaku tidak baik pada Daehan. Mantan pacarnya berlagak seolah-olah semua yang terjadi dan keberantakan keluarganya itu karena Dongkyung, dan mengatakan bahwa Dongkyung bahkan tidak punya orang tua. Daehan mendekati Cha Ju-ik yang diperankan oleh Lee Soo-hyuk. Oh, Mimin suka sama Lee Soo-hyuk. Dan mencoba untuk mengeluarkan Dongkyung supaya dipecat. Sebaliknya Ju-ik dengan kasar mendorong Daehan keluar pintu dan mendorongnya. Pak Jung-min yang diperankan Park Tae-in kembali dari istirahat siangnya, tepat saat Daehan kembali. Beruntungnya, istri Daehan muncul dan menyeret Daehan. Suasananya tidak baik dan sangat canggung di dalam pekerjaan. Dongkyung berencana menyerahkan surat pengunduran dirinya, tapi Ju-ik menolaknya. Dia bilang dia akan menunggu CEO Park untuk kembali dari perjalanannya ke Bali dengan pacarnya. Oh, Bali. Malam itu, Dongkyung berjalan pulang. Dia melewati crosswalk dan membeku, mengingat apa yang terjadi padanya mendekati kematian. Myeolmang muncul di sampingnya dan memegang tangannya, Richard. Myeolmang berjalan bersama Dongkyung melewati jalan dan memberitahunya dia bisa memanggilnya saat dia takut. Dongkyung bertanya apa yang akan terjadi jika dia tidak memegang janjinya, dan dia mati tanpa berharap kehancuran.
Myeolmang menjawab, seseorang yang lain akan mati, seseorang yang sangat kau cintai. Dongkyung tidak suka dengan penalti ini, tetapi Myeolmang berkata, dia sudah setuju dengan kontrak ini. Tiba-tiba mereka kembali ke persimpangan di mana truk itu ada. Myeolmang bilang mereka akan melakukannya secara adil dan memberikan dia kesempatan untuk memilih. Dongkyung bertanya kenapa itu harus dia. Saat Myeolmang menjawab itu takdir, Dongkyung menjawab sangat kejam. Ironisnya, Myeolmang teringat dengan kata-kata Dewi bahwa takdir itu kejam. Dengan truk yang hampir menabrak, Dongkyung berteriak pada Myeolmang berkata untuk berhenti. Shin kembali ke Malang dan truk itu pergi. Lihat, Myeolmang bilang dengan wajah tersenyum. Dongkyung menampar wajahnya sangat keras dan memanggil dia brengsek. Apa sangat menyenangkan bermain-main dengannya? Myeolmang mengingatkan bahwa dia tidak ada di pihak Dongkyung, tetapi dia akan selalu menghormati keputusannya. Sementara itu, Dongkyung terkejut karena kunjungan dari adiknya. Dia berpikir kata-kata Myeolmang bahwa seseorang yang sangat kau cintai akan mati jika dia melanggar kontrak. Dongkyung tiba-tiba langsung memeluk adiknya. Hari berikutnya, Dongkyung berpikir dia akan melihat Myeolmang, tetapi dia tidak bisa melihatnya dimanapun. Cinta yang melewati batas sosial itu disebut kejahatan. Dongkyung setuju. Dongkyung makan siang dengan Jina. Jina penasaran apakah dia seharusnya berhenti menulis. Di tempat lain, Yejin mengumpulkan semua tim editing untuk memastikan mereka tidak melakukan sesuatu pada apa yang terjadi pada Dongkyung. Jungmin satu-satunya yang menunda, tetapi yang lain menekan dia untuk setuju. Mereka bertemu di kafe yang didirikan oleh Lee Hyun Kyu yang diperankan oleh Kang Tae-oh. Dewi berkata, seseorang harus membayar harga untuk keberadaan dunia. Kali ini harganya adalah penyakit jantung. Dia ada karena manusia memintanya pada dewa. Mereka menciptakannya, dan dia menciptakan Myeolmang. Itu adalah tugas mereka untuk membayar harga. Dia setuju Myeolmang tidak bisa menghindari takdirnya. Tapi Myeolmang ditentukan untuk mencoba. 죽고 싶냐? Myeolmang tiba selama Dongkyung memegang foto pemakamannya. Dia masih marah padanya saat terakhir kali. Dongkyung berkata, bahkan setelah dia menamparnya, dia masih di sini untuk menyelamatkannya. Myeolmang mengeluarkan tangannya, dan Dongkyung memegangnya untuk recharge. Cahaya mendekati mereka. Ambulan muncul. Dongkyung melihat kecelakaan mobil. Myeolmang bilang itu karena keberadaannya. Dongkyung berkata bagaimana dia bisa hidup. Myeolmang bilang, aku lebih hidup daripada hidup. Myeolmang hanyalah tombol kehancuran. Bahkan saat Myeolmang tidak melakukan apapun, neraka akan pecah. Dongkyung menatap Myeolmang dalam-dalam dan berkata dia mengerti apa yang Myeolmang maksudkan, bahwa keberuntungan selalu ada kekalahan. Untuk cahaya ada, perlu adanya gelap, sama juga dengan lahir dan mati. Jadi kau musim dingin, kegelapan, dan kematian. Myeolmang melihat Dongkyung dengan diam. Menyadari mereka masih pegangan tangan, Dongkyung bertanya berapa lama mereka harus seperti itu. Myeolmang bercanda, kau menyukainya? Dongkyung melepaskan tangannya dan pergi. Myeolmang mengantarkan Dongkyung ke tempatnya dan bilang apakah harus menjemputnya besok. Saat mereka masih bersama, muncullah pertanyaan, kenapa Myeolmang lebih memilih bertengkar saat mereka bisa akrab seperti ini dan saling mengerti. Dengan aneh, Myeolmang melangkah lebih dekat dan mengklarifikasi, aku menyuruhmu untuk bergantung padaku, untuk nasib yang datang padamu. Myeolmang berbalik saat Daehan yang mabuk berat berteriak, hei tak Dongkyung. Daehan tersandung ke arah Dongkyung dan berlutut. Dia merengek tentang bagaimana dia tidak bermaksud apapun yang dia katakan sebelumnya dan mengklaim mereka sedang jatuh cinta. Daehan bernyanyi dan mabuk dan memeluk Dongkyung. Dongkyung mendorongnya pergi. Potret pemakaman Dongkyung jatuh dan hancur. Myeolmang mendekat dan meraih jaket Daehan. Dia bertanya pada Dongkyung apakah keinginannya adalah membuat pria ini menghilang. Tapi Dongkyung berkata,
Dia tidak ingin menyia-nyiakan keinginannya pada orang seperti dia. Myeolbang memutuskan untuk mengambil jalan mudah dan berpura-pura menjadi pacar Tapi? Dong Kyung. Itu tidak membuat Daehan pergi. Sun Kyung datang dan siap mengalahkan kedua pria itu. Myeolbang melihat Dong Kyung mengambil pecahan bingkai fotonya. Jari Dong Kyung terluka. Dengan lembut menyeret jari Dong Kyung untuk menyembuhkannya. Myeolbang mulai mengambil pecahan foto. Myeolbang memberikan fotonya dan menyerahkannya sebelum dia pergi. Dong Kyung memanggilnya berkata, "Ayo hidup 같이 bersama." 살자. Myeolbang terkejut dan hampir menjatuhkan rokoknya.